Halo Sobi, selamat datang di AgriTalk. Kenalin, nama aku Gimai Mima selaku podcaster di AgriTalk kali ini. Hari ini Sobis, kita kedatangan salah satu KM agribisnis yang tentunya bakalan menginspirasi sobat agribisnis sekalian. Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu penerima beasiswa dari salah satu bank besar di Indonesia loh Sobis. Sobis, udah penasaran belum Bang apa sih yang memberikan beasiswa kepada narasumber kita kali ini? Dan gimana sih cara narasumber kita kali ini mendapatkan informasi di mengenai beasiswa kali ini? Jadi langsung aja yuk kita ajak kenalan narasumber kita kali ini. Oke. Halo Kak. Halo. Mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu dan apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Oke, kenalin semuanya. Aku Venosa Putri, bisa dipanggil Venos atau Venosa. Aku dari agribisnis angkatan 2022 dan untuk kesibukan tiap harinya kurang lebih sama seperti mahasiswa seperti umumnya, yaitu kuliah dari Senin sampai Jumat, terus habis itu nugas sama teman-teman dan mungkin tambahannya karena aku join organisasi, jadi mungkin itu kesibukannya organisasi sama lagi program kerja di organisasi itu. Oke, Sobis. Ternyata Kak Venos punya beberapa banyak kesibukan ya, Sobis. Tapi kesibukannya nggak membuat Kak Venos meninggalkan kuliahnya. Oke, jadi Sobis kalian tentunya udah penasaran kan sama beasiswa apa sih yang didapatin sama Kak Venos? Langsung aja ya kita tanya ya. Oke nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan dan kita santai aja ya Kak. Oke, yang pertama, Kakak dapat informasi beasiswanya itu dari mana sih Kak? Terus beasiswa yang Kakak dapetin itu dari bank apa sih Kak? Katanya dari bank yang besar ya Kak? Mungkin bisa diceritakan Kak? Oke, jadi beasiswa yang aku dapat ini beasiswa yang dapat dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sendiri ini punya kayak kepedulian untuk aksi sosialnya di bidang pendidikan. Jadi mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa untuk memberikan bantuan secara finansial, tapi nggak secara finansial juga. Mereka juga ngasih kayak soft skill sama hard skill yang dinaungi oleh komunitasnya gitu. Dan aku dapat informasi mengenai beasiswa ini, aku dapat dari media sosial dan kebetulan kakak kelas aku ini ada yang keterima. Jadi aku kayak, wah kayaknya menarik nih ikut beasiswa ini gitu. Oh, oke nih Sobis. Ternyata beasiswa yang didapatkan sama Kak Venos nggak hanya berupa finansial aja ya Kak, tapi ada juga pengasahan di bidang soft skill dan hard skill. Jadi teman-teman bisa dengerin terus ya podcast kita kali ini karena ini tentunya pasti menunjang teman-teman banget di perkuliahan nanti. Oke, kita lanjut nih Kak. Oke, tadi Kakak bilang dapat informasi dari media sosial ya Kak. Mungkin media sosial apa sih Kak itu dan gimana sih Kak caranya mendaftarkan supaya Kakak bisa terdaftar jadi salah satu penerima beasiswa itu gitu? Oke, pertama sebelumnya aku emang dari awal dari SMA itu emang udah pengen banget dapat beasiswa. Terus di SMA gagal dapat beasiswa. Terus akhirnya aku mencoba, oke, pas aku kuliah nanti aku mau deh nyoba daftar beasiswa. Terus kakak kelas aku ternyata ada yang ikut beasiswa ini. Nah, kebetulan beasiswa Bank Indonesia ini kayak mempromosikan itu lewat Instagram. Kayak anak-anak yang keterima beasiswanya ini kayak kegiatan-kegiatannya tuh di-up di melalui media sosial gitu. Nah, jadi aku kayak, wah kayaknya seru dan menarik nih kegiatan beasiswa ini. Oke Kak. Nah jadi teman-teman selain dari media sosial juga, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya nih sama kakak tingkat teman-teman juga karena informasi beasiswa itu nggak cuma didapatin dari lingkungan kita juga, tapi bisa didapat dari media sosial Betul ya Kak. sekali. Nah dan mungkin teman-teman Sobis kalian bisa melihat informasi beasiswa itu dari media sosial di media sosial Bank Indonesia ya Kak. Betul Oke. sekali. Nah, selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, gimana sih Kak tips and trick dari Kakak itu supaya bisa lolos nih di beasiswa Bank Indonesia? Oke, mungkin dari aku yang pertama pastinya kita harus bisa di administrasi. Oh ya, sebelumnya di beasiswa Bank Indonesia ini ada 2 tahap untuk masuknya. Jadi kita harus seleksi administrasi dan wawancara. Nah, di administrasi ini ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kita penuhi sebagai syaratnya. Yang pertama
banyak sekali, kurang lebih kayak ada KHS, terus bukti KRS, terus kayak surat keaktifan kuliah dan lain-lain semuanya. Terus habis itu ada yang satu yang kayak membuat aku PR banget itu motivation letter. Jadi kita disuruh untuk membuat motivation letter kayak eh, pengennya kita setelah keterima beasiswa ini apa aja sih gitu. Oke. Nah, tadi kakak bilang ada 2 tahap ya Nah kak. Yang betul. kedua itu ada wawancara. Nah, biasanya kan kalau dari sobi-sobi sekalian itu kayak masih nggak kurang percaya diri sama apa sih yang disampaikan. Nah, cara kakak untuk menghadapi wawancara itu gimana sih kak? Oke, untuk yang pertama pas wawancara emang pasti deg banget kan. Tapi aku karena aku tanya kating-kating aku, ternyata tahun lalu wawancaranya ini online. Online. Nah, kebetulan di tahun aku ini pertama kalinya offline setelah masa pandemi COVID. Jadi kayak, wah kayaknya perlu ekstra banget. Jadi aku kayak mulai cari tahu gimana cara wawancara, gimana cara kayak ngomong pas wawancara. Terus pastinya kita harus tahu, karena aku mau daftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi aku kayak harus lebih mengkepoi tentang apa itu Bank Indonesia, terus komunitas Bank Indonesia itu apa aja setelah aku daftar ini tuh gimana gitu. Setelah kita udah tahu kayak Bank Indonesia, pastinya kita harus memahami diri kita sendiri. Jadi karena berdasarkan aku kemarin pas wawancara ya, itu kebanyakan yang ditanyain pengalaman aku. Pengalaman aku dari kayak di rumah, terus keluarga, terus kayak selama kuliah ini ngapain aja, terus kenapa ngambil jurusan ini, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti pengalaman dari kehidupan kita sehari-hari itu juga jadi salah satu patokannya ya kak? Betul. Oke, mungkin cara kakak mendapatkan informasi mengenai Bank Indonesia itu gimana sih kak? Tadi kan kata kakak kan ada kepoin tentang Bank Indonesia itu gimana, terus komunitasnya apa aja, itu kakak mendapatkan informasi itu dari mana gitu? Oke, untuk yang kayak Bank Indonesia ini apa sih kayak Bank Indonesia kan ini bank sentral. Nah itu infonya bisa kalian lebih ketahui di websitenya Bank Indonesia. Mereka tuh kayak materi-materinya udah kurang lebih ada di websitenya. Terus untuk yang lain aku karena sekarang udah zamannya pakai TikTok ya sama YouTube, jadi aku kayak kayak dari Gen-Gen lain itu pada nge-share gimana sih wawancaranya, apa aja sih yang ditanyain. Jadi kurang lebih pas aku wawancara juga sama yang ditanyain kayak gitu. Oke kak, berarti kakak juga menjadi salah satu anggota komunitasnya ya kak? Betul, karena sebelum kayak kriteria umum, kayak keharusan gitu loh. Kalau kamu keterima beasiswa ini harus menjadi komunitas, gabung di komunitas beasiswa itu tadi. Namanya Generasi Baru Bank Indonesia, GENBI. Gitu. Bilang seperti itu. Itu anggotanya berapa banyak sih kak? Dan itu penyebarannya berapa di beberapa daerah kah? Atau hanya di Surabaya aja? Jadi GENBI ini karena kayak komunitas dari Bank Indonesia yang sudah keterima beasiswanya gitu. Tiap univ itu sudah pasti ada GENBI. Tapi nggak semua univ juga kerjasama sama beasiswa ini. Di Surabaya kurang lebih ada 5 kalau nggak 6 beasiswa yang kerjasama sama beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi setelah kita keterima beasiswa ini, otomatis kita harus masuk ke komunitas ini. Jadi di komunitas ini kita juga kayak ya kayak umumnya organisasi, kita ada ketuanya, terus kita ada divisi-divisi gitu. Kayak ada divisi PSDM, sosial lingkungan, terus Medcom dan lain-lain. Dan di situ juga kita ada program kerja yang harus kita lakukan gitu. Sebagai kayak timbal baliknya gitu. Nah, kakak bilang kan tadi ada beberapa divisi nih kak. Itu waktu kita bergabung itu kan itu sebuah kewajiban. Betul. Nah, cara kita untuk itu kita memilih kita ingin masuk di divisi apa atau memang sudah ditentukan dari awal oleh Bank Indonesianya gitu. Untuk memilih divisi ini dibebaskan. Gitu. Oh, dibebaskan. Bahkan kalau mau jadi ketua umumnya boleh sekali. Gitu. Jadi kayak pas kita masuk ke komunitasnya, terus kita itu ada kayak oprek kepengurusan gitu. Nah itu kita bisa memilih divisi-divisi apa yang sesuai sama minat kita. Oke kak, mungkin dari KM Agribisnis nih kak, kita kan udah banyak cerita nih tentang seputar GENBI dan beasiswa kakak yang dapatin dari Bank Indonesia nih. Nah dari KM Agribisnis, dari Sobat Agribisnis nih kak, ada beberapa pertanyaan. Jadi langsung aja yuk kita tanya kakak kameramen, tolong dibacain dong.
Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia ini bisa diikuti kalau kita udah menempuh 40 SKS dan kita cuma bisa ikut maksimal 4 semester untuk beasiswa ini. Dan untuk pencairan dananya ini kalau berdasarkan aku ya itu setiap 6 bulan sekali kita dapat gitu. Jadi langsung kayak per bulannya kita itu 1 juta. Jadi setiap semester kita langsung dapat. Benefitnya selain dari finansial itu tadi, kita kan dapat komunitas itu tadi kan. Nah, di komunitas ini kita bisa kemarin sebelumnya aku ikut dari satu geng di Jatim. Itu kita dilatih kepemimpinan dan personalitas kita di Youth Marinir sama TMI. Terus kemarin juga ke Jogja, kita juga ada latihan public speaking dan juga sertifikasi sama BNSP. Itu juga diikuti oleh seluruh BEM di Jatim. Jadi kayak selain benefit secara finansial, kita juga dapat benefit soft skill yang dikasih oleh Bank Indonesia itu tadi. Oke nih teman-teman Sobis. Nah, jadi dari pengalaman yang dimiliki sama Kak Venosa selama menjadi salah satu penerima beasiswa dari Bank Indonesia, tentunya yang kayak kita bilang di awal tadi nih, tidak hanya mendapat tunjangan secara finansial, tapi juga dapat tunjangan secara peningkatan soft skill dan hard skill, dan banyak pengalaman-pengalaman yang seru ya Kak. Karena tadi ada yang ke Jogja, ada dapat pengalaman mahasiswa sejatim ya Kak ya. Oke Kak, aku mau tanya sedikit lagi nih Kak. Tadi kan ada beberapa persyaratan nih Kak, seperti ada motivation letter dan ada esai ya Kak. Itu cara dari Kakak sendiri untuk membuat motivation letter itu seperti yang Kakak bilang tadi kan, motivation letternya Kakak itu berbahasa Inggris ya Kak. Cara Kakak untuk membuatnya motivation letter itu bersama dengan esainya itu gimana sih Kak, tips and triknya gitu? Oke, untuk motivation letter aku masih Indonesia karena beasiswa Bank Indonesia di UPN kan reguler, jadi masih Indonesia. Untuk isi motivation letterku kurang lebih ya, jujur aku pas membuat motivation letter ini aku ngambil contoh kerangkanya tuh dari TikTok. Itu ada salah satu ORD Bank Indonesia, anak Genbi juga, itu nge-share gimana cara dia lolos beasiswa ini, terus dia nge-share kerangka isi motivation letternya. Nah itu aku tiru. Kurang lebih di awal paragraf aku ngisi kayak perkenalan diri aku secara singkat, terus kayak kenapa aku mau mendaftar beasiswa ini gitu, kayak kenapa aku bisa tertarik sih sama beasiswa ini, terus aku di paragraf kedua ketiga itu aku isi pengalaman aku selama aku masa perkuliahan gitu. Terus ditinjau juga sama kayak harapan aku gitu untuk menerima beasiswa ini, terus apa yang bakalan aku lakukan setelah aku dapat beasiswa ini, aku jabarin semua di motivation letter ini. Intinya kalau motivation letter ini kalian tuh harus bisa ngeyakinin reviewer motlet kalian itu bisa yakin gitu loh, kayak kenapa kalian kok bisa harus dapat beasiswa ini. Berarti banyak ya Kak benefit di dalamnya itu, kita diajak public speaking gitu. Selain itu juga para Genbi ini diikut sertakan sama kegiatannya yang diadain oleh Bank Indonesia. Jadi kayak kemarin itu ada JJJ, itu kayak jelajah kopi gitu yang diadain oleh Bank Indonesia untuk mendukung UMKM kopi. Terus kemarin juga ada festival syariah yang diadain di Masjid Al Akbar. Itu para Genbi disuruh untuk datang ke sana untuk mengikut sertakan. Jadi kayak banyak pengetahuan yang kita raih dari mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Berarti banyak banget benefit yang kita dapat ya Kak. Jadi nggak hanya berkembang secara soft skill aja, tetapi hard skill kita juga diasah ya Kak. Jadi keuntungannya dari beasiswa Bank Indonesia ini banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu buat daftarin diri, karena Kak Venus juga tadi udah ngasih tips and trick supaya dapat dapat beasiswa di Bank Indonesia ya teman-teman. Oke Kak, tadi Kak Venus bilang ada tunjangan finansial ya Kak. Nah, dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar kota ya Kak, di luar Surabaya. Itu ada
uangnya atau dananya itu didapat dari mana sih Kak? Apakah tetap dari komunitas Bank Indonesia yang membiayai atau dana pribadi kita atau gimana Kak? Oke, untuk finansial itu tetap jumlahnya itu sesuai sama yang awal mereka janjikan. Tapi untuk kayak kita ada public speaking ke keluar kota atau sertifikasi atau capacity building itu tadi kita nggak ngeluarin biaya sama sekali. Jadi kita full didanai oleh Bank Indonesia. Malah kita dapat makan siang kayak full makan 3 kali dan itu otomatis makanannya enak juga. Dan Kak, kalau kita kan tadi kan aku bilang kadang Bank Indonesia ini mengikut sertakan Genbi ini untuk ikut ke festival syariah, ke pokoknya acara-acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah ini juga kita malah mendapatkan kayak voucher gitu, semacam voucher makan, voucher uang gitu. Malah kayak kita nggak sama sekali rugi, malah kita mendapatkan keuntungan gitu. Kak, tadi kan kakak bilang di awal itu bahwa kalau kakak sendiri itu mendapat tunjangan finansial itu tiap semester 6 juta ya Kak. Itu ada perbedaan juga nggak Kak sama yang genbi-genbi lainnya? Apakah setiap orang itu mendapatkan jumlah yang sama atau ada perbedaan? Oke, untuk jumlahnya untuk reguler masih tetap sama 6 juta per bulan. Tapi untuk yang unggulan ini berbeda. Setiap bulan mereka dapat 1.500.000. Bedanya yang reguler ini 1 juta per bulan, kalau yang unggulan 1.500.000. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi kalau untuk mahasiswa UPN itu sendiri bisa mendapatkan atau mendaftar di bidang reguler ya Kak. Sedangkan ada beberapa universitas di Surabaya itu bisa dapat seperti di UNER, ITS, itu bisa mendaftar di unggulan. Oke, nah sudah banyak kita bercerita tentang beasiswa dari Bank Indonesia bersama dengan Kak Venos teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini. Mungkin Kak Venos bisa memberikan sedikit closing statement kepada Sobat Agribisnis supaya bisa memotivasi mereka. Oke, mungkin closing statement dari aku untuk kalian, jangan pernah untuk takut mencoba gitu. Jadi kayak malah kayak takutlah kalau kalian belum berani mencoba itu. Justru rasa penyesalan paling sakit itu kalau kalian belum mencoba gitu loh. Lebih baik kita udah mencoba, kalau misalkan hasilnya gagal ya udah, tapi kita setidaknya udah mencoba ya. Jangan pernah takut mencoba. Oke Sobat Agribisnis, kita sudah banyak berbicara bersama Kak Venos mengenai beasiswa Bank Indonesia yang tentunya nggak cuma dapat tunjangan secara finansial, tapi juga dapat tunjangan secara hard skill dan soft skill ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan takut untuk mencoba mendaftarkan diri di beasiswa apapun, nggak hanya di beasiswa Bank Indonesia. Seperti yang Kak Venos bilang tadi, jangan takut untuk mencoba karena penyesalan kalau kamu nggak nyoba ya Kak ya. Oke teman-teman Sobat Agribisnis, sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.